Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Islamiyati dari kelas manajemen karyawan A. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis dari dosen Pamutar. Salah satu tugasnya itu adalah ada profitability index, break even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Sebelum saya melanjutkan ke tugasnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu profitability index. Profitability index itu adalah metode untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI investasi semakin layak. Rumus dari profitability index sama dengan nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. 1. Jika PI-nya itu lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau disebut dengan layak. Nah, jika si PI-nya itu kurang dari 1, investasi tersebut dinyatakan tidak layak atau tidak dijalankan. Nah, yang kedua ada break even point. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total TR sama dengan total cost atau TC. Rumus BEP itu adalah ada BEP unit dan BEP rupiah. Rumus dari BEP unit yaitu sama dengan fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Nah, untuk BEP rupiah itu ada sama dengan fixed cost dibagi variable cost atau per unit 1 dikurangi price atau per unit. Yang ketiga ada profitability ratio, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada profit margin atau OPM, ada earning power atau RE, dan return of investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Nah, rumus dari profitability ratio itu yaitu ada profit margin atau FM, yaitu NOI dibagi NS dikali 100%. Yang kedua ada earning power atau EP sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Yang ketiga ada return of investment, yaitu ROI sama dengan NOI dibagi TI dikali 100%. Dan yang terakhir ada rentabilitas modal sendiri, yaitu PET dibagi MS dikali 100%. Nah, yang terakhir itu ada dari benefit cost ratio atau BC. Benefit cost ratio atau B per C atau R merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible, atau B C ratio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Benefit dan cost tetap. Rumus dari benefit dan cost tetap itu ada BC ratio sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Yang kedua ada benefit dan cost tidak tetap, yaitu BC ratio per tahun sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, sekarang kita lanjut ke tugasnya, yaitu yang pertama ada PI atau benefit. Yang PI itu kita ngambil dari PB period atau dari mana, sama aja, bebas. Nah, ini saya sudah mengerjakan dan mungkin saya akan menjelaskan ya. Yang pertama ini kita udah copy dari yang sebelumnya, dan untuk mendapatkan diskon factor itu adalah rumusnya yaitu 1 per dalam kurung 1 ditambah E3. E3 itu adalah tingkat bunga. Jadi 1 ditambah tingkat bunga terus dikali dengan tahun pertama. Jadi untuk rumus diskon factor itu adalah 1 per dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga lalu dikali dengan tahun pertama, dan hasilnya itu segini. Lalu kita tinggal di blok aja ke bawah ya, langsung ke bawah. Nah, yang kedua itu ada present value.
Nah, untuk rumus present value ini adalah sama dengan C5 atau cash inflow dikali dengan diskon factor yang tahun pertama. Jadi untuk rumus present value ini adalah C5 cash inflow tahun pertama dikali dengan diskon factor tahun pertama. Dan hasilnya itu segini, lalu kita blok ke bawah dan akan otomatis terjumlah ya. Nah, untuk menghitung total present value-nya itu adalah sama dengan sum E5 atau tahun pertama present value dibagi E10, yaitu dibagi E10 tahun ke-6 present value-nya, dan total present value-nya adalah segini. Jadi untuk rumus total present value-nya itu adalah present value tahun pertama dikali present value tahun ke-6 atau terakhir. Terus untuk menghitung profitability index-nya itu adalah E11 dibagi E2. E11 itu adalah total present value dibagi dengan initial investment 28 juta. Jadi untuk menghitung profitability index dari mesin A itu adalah E11 total present value dibagi dengan initial investment 28 juta. Hasilnya jadi 1,71. Nah, untuk mesin B, itu sama saja menghitungnya seperti mesin A, cuman yang membedakannya kalau semisalkan mesin A ini cash inflow-nya semuanya sama, dan untuk yang mesin B ini cash inflow-nya itu berbeda. Nah, untuk yang mesin B cash inflow-nya ini saya sudah mengcopy dari yang sebelumnya juga sama seperti mesin A. Dan untuk menghitung diskon faktornya itu adalah 1 dibagi 1 sama dengan J3, yaitu total bunga, tingkat bunga 15%, terus dikali sama G5, yaitu tahun pertama. Sama aja kayak yang tadi. Nah, kemudian ini jumlahnya dan kita tinggal di blok aja ke bawah. Nah, untuk tingkat present value-nya itu ada H5 dikali I5. H5 dikali I5, yaitu cash inflow tahun pertama dikali dengan diskon factor tahun pertama. Dan ini hasilnya, kemudian kita langsung blok aja ke bawah. Untuk menghitung total present value-nya itu adalah sum J5 dibagi J10. Jadi sama dengan rumusnya pakai sum J5 present value tahun pertama dikali present value tahun terakhir. Nah, untuk mesin B ini ada nilai sisa 5 tahun ke depan. Dan untuk nilai sisa 5 tahun ke depan itu rumusnya adalah 5 juta dikali 1 ditambah J3. J3 itu adalah tingkat bunga, kemudian kita kalikan 5 dan hasilnya itu adalah 10.056.786. Nah, dan untuk menghitung profitability index-nya sama aja, yaitu J11 dibagi J2. J11 itu adalah total present value dikali dengan initial investment 32 juta. Itu untuk menghitung profitability index. Nah, kita lanjut ke BEP. Nah, di sini saya ada soal, yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga mengalami keuntungan. Nah, ini adalah analisis BEP, pendekatan matematikanya saya akan mengerjakan, dan di sini juga ada rumus BEP-nya, yaitu dengan BEP per unit atau dengan BEP rupiah. Nah,
Jadi ini adalah jumlah produknya tadi adalah 20 pieces, 20.000 pieces, dan harga jual per unitnya itu ada 250. Nah, untuk total penjualannya kita hitung total penjualannya yaitu dengan C6 dikali C7. C6 dikali dengan C7. Jadi 20.000 dikali dengan 250 itu hasilnya segini ya. Nah, hasilnya itu adalah 5 juta. Nah, yang kedua, kita akan tulis dengan biaya tetap. Biaya tetapnya itu adalah 2 juta. Ya, di soal itu biaya tetapnya itu sebesar 2 juta dan total biaya variabelnya itu 2.500.000. Nah, biaya variabelnya itu adalah 125. Biaya variabel per unitnya itu di soal adalah 125 dan biaya variabel dibandingkan penjualnya itu kita hitung dengan C11 dibagi C8. C11 total biaya variabel dibagi C8. C8 dengan total penjualan. Jadi hasilnya 0,50. Nah, yang ini adalah BEP dalam unit. BEP dalam unit kita kalau misalkan dirumuskan itu adalah seperti ini ya rumusnya. BEP dalam unit yaitu C10. C10 itu ada dari biaya tetap. Biaya tetap dibagi C7. C7 ada harga per unit. Jadi biaya tetap dibagi C7 harga jual per unit dan dikurangi C13. C13 itu adalah biaya variabel. Nah, hasilnya itu adalah 16.000. Nah, dan yang terakhir adalah BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah dengan rumus yang ini ya, yang ini BEP rupiah. Nah, BEP dalam rupiah itu adalah rumusnya C10. C10 itu ada biaya tetap dibagi 1, terus dikurangi C13 dengan biaya variabel, lalu dibagi dengan C7 dengan harga jual per unit, dan hasilnya adalah 4 juta. Nah, dari hasil tersebut itu artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 per unit. Nah, artinya juga yang kedua itu adalah perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, selanjutnya itu ada PR. Nah, di sini ada soal juga. Yang pertama itu ada profit margin. Dan soalnya itu adalah PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya itu di tahun 2011 sebesar 4 juta, NS-nya tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, terus kita diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin-nya. Nah, analisis profit margin yaitu dengan NOI atau net operating income-nya itu di tahun 2011 itu adalah 4 juta dan untuk NS atau net sales di tahun 2011-nya itu adalah 24 juta. Dan ini untuk 100% ya. 100% tetap dan nah untuk menghitung profit margin-nya itu adalah C10 4 juta dibagi dengan NS dibagi 24 juta, jadi NOI dibagi dengan NS kemudian dikalikan 100. Sekali lagi untuk menghitung profit margin yaitu NOI dibagi NS dikali 100% dan hasilnya itu adalah 16,7. Nah, untuk yang kedua ada earning forward atau EP. Soalnya itu adalah PD Wafa mempunyai data sebagai NOI di tahun 2011-nya itu sebesar 4 juta dan TA-nya itu adalah 15 juta. Nah, untuk analisis EP-nya itu adalah ada NOI net operating income di tahun 2011 itu ada 4 juta dan TA total aset di tahun 2011 itu ada 15 juta. Untuk menghitungnya sama saja seperti tadi yaitu NOI dibagi dengan TA total aset dikali dengan 100%. NOI dibagi dengan TA dikali 100% dan hasilnya adalah 26,7%.
Untuk yang ketiga, return of investment atau ROI, yaitu soalnya CV Cash yang mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI, dan jika COC cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, di sini analisisnya yaitu NOI-nya ada 4 juta, TI total investmentnya 12 juta, dan ini 100%, dan ada EP atau earning forward tahun 2011-nya itu. Jadi kita menghitungnya, ini kita analisis dulu untuk ROI-nya ya. Nah, untuk ininya kita hitung dulu. Jadi sama aja, yaitu 4 juta C42 NOI dibagi dengan TI dikali dengan 100%, yaitu 33,3%. Nah, untuk hasil ROI-nya layak ya, ini karena sudah melebihi, jadi hasil ROI-nya yaitu layak mendapatkan return of investment. Kemudian untuk rentabilitas modal sendiri, PT Rendy Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Nah, kemudian interest atau bunganya yaitu sebesar 5%. Tax atau pajaknya sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, sebagai perencanaan bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri, yaitu dengan analisis ROA. NOI 10 juta, interestnya atau bunganya 5%, pajaknya 10, modal sendiri 20 juta, 100%, dan ini ada ini after tax. Nah, kita hitung dulu earning after tax-nya, yaitu dengan cara C5, C56 NOI dikurangi dengan NOI dalam kurung dikurangi dengan NOI dikali dengan bunga ditambah dengan NOI lagi dan dikali dengan pajak dan hasilnya adalah 8.500.000. Nah, kemudian kita akan menghitung modal sendiri. Hasil dari modal sendiri yaitu 61 yaitu earning after tax dibagi C59 modal sendiri dibagi 5 modal sendiri nilai 20 juta dikali C60 dikali 100 ya. Nah, dan hasilnya 42,5, dan hasil ROI-nya bisa dinyatakan layak dikarenakan sudah melebihi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada BC rasio. Nah, di sini ada soal yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahunnya. Nah, ini ada detailnya ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, bunga banknya 5%, 6%, 8%, initial investmentnya 1 miliar semua, dan bunga dalam rupiahnya itu untuk tahun pertama 50, tahun kedua 60, dan tahun ketiga itu ada 80. Nah, di sini kita akan menghitung BC rasio tahun ke-1, 2, dan 3 dari proyek pengairan tersebut. Nah, yang pertama itu ada tahun ke-1. Untuk tahun pertama itu kita ada initial investmentnya itu 1 miliar. Untuk rate-nya itu ada 5%. Ya, untuk bunga banknya itu ada 5%, untuk nilai residunya itu 10%. Di sini ya, di atas ada nilai residunya 10%, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20 juta. Nah, kita akan menghitung total biaya. Total biaya yaitu dengan cara sama dengan C17
C17 itu adalah initial investment 1 miliar dikali dengan rate-nya 5%, kemudian ditambah dengan initial investment dikurangi dalam kurung initial investment dikali dengan nilai residu. Nilai residunya 10% dibagi dengan depresiasi dan terakhir ditambah dengan biaya operasional. Hasilnya adalah 100 juta. Nah, ini adalah untuk menghitung nilai BC rasionya, itu adalah C23 dibagi C22, yaitu dengan cara C23 benefit per tahun 126 juta dibagi dengan total biaya 100 juta dan hasilnya adalah 1,26. Nah, untuk biaya tahun kedua itu sama saja seperti yang tadi ya. Untuk total biayanya kita hitung dengan cara 1 miliar initial investment dikali dengan bunga bank 6% ditambah dengan initial investment dikurangi initial investment dibagi dengan nilai residu, kemudian dikali dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan depresiasi, kemudian ditambah dengan biaya operasional dan jumlahnya adalah 110 juta. Nah, untuk menghitung BC rasionya yaitu dengan cara benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, untuk yang tahun ketiga itu ada di 130 juta total biayanya. Kemudian BC rasionya ada di 0,969 yaitu dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, ini sudah ya dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini adalah yang terakhir. Mungkin untuk tugasnya itu dicukupkan segitu dulu. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan mungkin si tugasnya itu kurang dipahami atau mungkin ada kesalahan dalam mengerjakannya. Cukup sekian.